Tuh. Ketua kelas mana? Tolong pimpin berdoa dulu. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana perasaan kalian hari ini? MBG-nya? Oh, enak. Sudah selesai sholat zuhur? Ada yang belum? Ada. Siapa yang belum sholat zuhur ini ya? Kenapa belum sholat zuhur? Ini sudah 1:30 loh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang keseimbangan alam dan dampaknya. Tujuannya adalah kita akan bermain simulasi ekosistem dan memecahkan masalah gangguan ekosistem di sekitar kita. Pertama-tama kita main dulu ya. Oke. Kita main namanya adalah ekosistem bergerak. Sebelum kita main, kalian tahu masih ingat ekosistem itu apa? Apa itu ekosistem? Ada yang tahu? Ya lupa. Ekosistem itu adalah komunitas makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup itu ada apa? Tumbuhan. Berarti terdiri dari komponen biotik dan abiotik. Kalau komponen biotik itu yang bagaimana? Manusia, hewan, tumbuhan. Kalau abiotik? Batu, sinar matahari, angin, air. Nah, karena kita mau main ekosistem bergerak, di ekosistem itu ada produsen, ada konsumen, dan ada dekomposer. Kalau ibu menyebutkan produsen, berarti kalian berempat harus bergabung. Terserah mau ke depan, ke belakang, ke ujung. Oke? Kalau ibu menyebutkan konsumen, kalian berenam bergabungnya. Cari teman kemana saja supaya berenam. Tapi kalau ibu menyebutkan dekomposer, berarti kalian bergabungnya berdua. Oke? Sip, silakan berdiri. Tengok temannya, belakangnya, sampingnya. Kalau produsen berapa? 4. Kalau konsumen 6. Kalau dekomposer 2. Kita mulai. Produsen bergabung. Cari 4 orang. Cari 4 orang. Cari 4 orang. Yang nggak dapat 4 orang keluar. Yang nggak dapat 4 orang keluar. Ini berempat sudah, berempat. Belakang berempat. Yang 2 nggak punya teman keluar. Ini berempat. Berberapa? Oke. Berempat. Mas, yang berdua karena tidak punya teman silakan ke pinggir dulu. Ya, sudah situ aja, nggak usah ikut main berarti ya. Kalau produsen berarti 4 orang bergabung. Kalau konsumen 6 orang bergabung. Kalau dekomposer 2 orang bergabung. Oke? Konsumen silakan bergabung, cari teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Temanmu mana? Gak punya teman, geser. Temanmu mana? Suruh dia mendekat, geser. Karena gak punya teman ya. 8 orang gugur. Lanjut. Nggak, dia nggak ikut main, sudah gugur dia. Dekomposer. Ayo, gandenganmu yang mana, Mbak? Berdua, dekomposer berdua. Oke. Konsumen. Produsen. Produsen berapa? Dekomposer. Ayo. Deh. Silakan duduk. Berarti
ekosistem bergerak yang gugur 10 orang ya. Kalau produsennya berkurang akan berpengaruh terhadap apa, Mbak? Konsumen bakal kekurangan juga karena nggak ada yang dimakan. Ya, karena tidak ada yang dimakan, makanya konsumennya akan berkurang atau akan mati. Apa itu keseimbangan alam? Keseimbangan alam adalah kondisi di mana komponen biotik atau makhluk hidup dan abiotik saling berinteraksi yang menjaga keseimbangan alam. Yang pertama, keanekaragaman hayati yang terjaga, rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang seimbang, daur biogeokimia, air, karbon, nitrogen yang berlangsung normal, dan adanya predator alami. Yuk, apabila gangguan alam atau keseimbangan alam terganggu disebabkan oleh apa? Yang pertama, aktivitas manusia seperti gunung meletus, banjir, dan kekeringan. Nah, ini adalah contoh gangguan ekosistem. Ini apa? Kebakaran. Kalian tahu ya, kebakaran itu terjadi karena apa? Dikip dulu. Jangan diungkapkan sekarang. Yang kedua, sampah. Sampahnya berhamburan kemana-mana, berarti kalian tidak membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, apa namanya? Penangkapan ikan secara berlebihan. Kalian keep ya, kalian sudah ada di pikiran kalian kalau penangkapan ikan secara berlebihan akan menyebabkan apa? Lanjut. Penebangan pohon atau hutan secara liar. Yang terakhir, polusi udara. Satu lagi, pencemaran sungai. Kemudian, yang kalian lakukan adalah membuat mini poster atau peta ekosistem atau infografis, manual atau kanvas sebelum dan sesudah gangguan. Kemudian mempresentasikan hasil analisisnya, apa itu penyebabnya, bagaimana dampaknya, dan solusinya. Nah, Ibu sudah menyiapkan karton dan spidol jika kalian akan membuat secara manual. Tapi kalau kalian mau membuat menggunakan Canva, berarti menggunakan HP masing-masing. Nah, ada yang mau menggunakan secara manual, 1 atau 2 kelompok boleh. Kita pakai spin ya. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita cari kelompok 1 dulu. Yang pertama tadi kebakaran. Ya, kelompok 5 kebakaran ya. Kelompok 5 kebakaran. Lanjut. Yang kedua apa tadi? Bukan banjir, sampah. Kelompok 4 membuang sampah sembarangan. Lanjut. Kelompok 2 penangkapan ikan secara berlebihan. Gampang katanya. Kelompok 3 penebangan hutan secara liar. Oh, polusi ya? Oke, polusi. Terakhir, penebangan hutan secara liar. Yang sebelumnya tadi polusi. Masih ada yang belum dapat? Kelompok 1 kita geser lagi. Pencemaran sungai kelompok 1. Yang menggunakan manual 2 kelompok. Kalau kalian menggunakan Canva, Canvanya kosongan ya. Jangan langsung
Jangan langsung yang sudah jadi langsung kalian edit, ya. Oke. Berapa jam kalian perlu mengerjakan? Nah, Gambar kita. gambar. Lainnya berarti pakai Canva.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Perkenalkan saya Syahid Suara dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai poster saya yang bertemakan perkembangan sungai. Oke, baik. Jadi di sini ada penyebab, dampak, dan juga solusi. Pencemaran sungai ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Yang pertama, bisa disebabkan karena adanya limbah rumah tangga atau limbah dari pabrik yang dibuang ke sungai. Seperti mungkin sampah plastik, deterjen, sabun, dan kotoran. Untuk sampah pabrik biasanya bahan kimia beracun, logam berat, cairan dari pabrik juga. Nah, ada juga nih dari pertanian dan peternakan, yaitu pupuk kimia, pestisida, kotoran dan kotoran hewan. Ada juga penyebab yang disebabkan oleh penebangan hutan dan pembangunan liar menyebabkan erosi tanah yang masuk ke dalam sungai. Yang kelima, kurangnya kesadaran masyarakat yang sering membuang sampah tidak sesuai dengan tempatnya. Kadang-kadang biasanya ada yang membuang sampah di sungai. Nah, dampak yang bisa disebabkan oleh pencemaran sungai itu bisa menyumbat aliran sungai yang menyebabkan banjir. Ada juga di sini yang tercantum berkurangnya kualitas air. Nah, berkurangnya kualitas air ini bisa menyebabkan banyak sektor. Misalnya, kita bakal kekurangan sumber air bersih. Dari kekurangan air bersih ini, kita jadi bisa terkena penyakit karena misal kita mandi pakai air kotor, pasti bakal menyebabkan penyakit kulit kan. Bisa juga kita konsumsi air kotor, itu bakal menyebabkan diare dan macam-macam. Untuk lingkungan, kita biota laut seperti ikan dan lain-lain bakal mati. Itu yang dampak yang sangat buruk untuk lingkungan. Kita juga ada seharusnya mencari solusi untuk pencemaran sungai ini. Solusi yang bisa kita lakukan antara lain adalah kita harus berhenti untuk membawa sampah pada sungai. Bisa juga, nah sampah yang kita kumpulin itu bisa untuk mengurangi sampah, kita bisa dengan mengolahnya menjadi mungkin kerajinan tangan atau apa ya. Kalian pernah dengar soal balok untuk bangunan dari sampah plastik? Itu ada satu orang Eric Waktu, dia itu membuat sekolah dari sampah plastik yang dijadikan balok. Itu bisa jadi solusi yang lumayan berguna untuk mengurangi sampah agar tidak dibuang sembarangan. Nah, yang terakhir, kita memerlukan yang namanya edukasi agar orang-orang tahu nih bahaya dari sampah plastik itu apa atau bahaya dari pencemaran lingkungan. Edukasinya mungkin yaitu misal dari saya mempresentasikan ini, itu termasuk edukasi agar orang-orang tidak mencemari lingkungan. Mungkin itu saja dari presentasi kelompok 1. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan membawa tentang penyebab, dampak, dan solusi dari polusi udara. Penyebab polusi udara di Indonesia. Salah satu penyebab polusi udara di Indonesia bisa dari sumber alam atau dari manusia itu sendiri. Contohnya yang dari manusia ada kendaraan bermotor dan industri pabrik. Kalau yang dari faktor alam bisa dari kebakaran hutan atau debu dan angin kencang. Dampak-dampak dari polusi udara adalah gangguan pernapasan, asma dan bronkitis, penyakit jantung dan stroke, dan kanker paru-paru.
Untuk dampak lingkungan yang disebabkan dari polusi udara, kerusakan tanaman dan hutan, asam hujan yang merusak bangunan dan infrastruktur, dan perubahan iklim global. Nah, cara menanggulangi polusi udara, ada beberapa cara untuk menanggulangi polusi udara ini. Yang pertama, mengurangi emisi kendaraan, seperti menggunakan transportasi umum atau bersepeda, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mengelola sampah dengan baik, mengurangi menggunakan kembali dan mendaur ulang sampah, menggunakan tempat pembuangan sampah yang tertutup, mengolah sampah menjadi energi. Peran pemerintah agar membantu masyarakat dalam menanggulangi polusi udara ini adalah membuat peraturan yang ketat tentang emisi, membangun infrastruktur transportasi umum, dan mengawasi atau menegakkan peraturan lingkungan. Mungkin segitu saja yang bisa sampaikan sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan saya kali ini, sebelumnya terima kasih telah memberikan saya kesempatan. Saya ingin mempresentasikan hasil observasi dan ringkasan kami, tapi aku bacanya bukan ringkasan sini, tentang penangkapan ikan secara berlebihan. Penangkapan ikan secara berlebihan, penyebab utamanya adalah meningkatnya permintaan global akan makanan laut, kemajuan teknologi penangkapan ikan yang memungkinkan penangkapan dalam jumlah besar, subsidi pemerintah yang mendorong kelebihan kapasitas kapal, serta manajemen perikanan yang buruk dan kurangnya pengawasan yang memungkinkan praktik ilegal yang terjadi. Dampak peningkatan ikan berlebihan menimbulkan konsekuensi yang merugikan, diantaranya penurunan populasi ikan. Dampak yang paling jelas adalah berkurangnya jumlah stok ikan secara signifikan, bahkan hingga menuju kepunahan spesies tertentu. Contohnya, populasi tuna sirip biru global telah menurun drastis. Gangguan rantai makanan. Berkurangnya spesies ikan tertentu, terutama yang menjadi mangsa, dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Populasi predator yang bergantung padanya ikut terpengaruh, sementara populasi mangsa yang tadinya dikendalikan bisa saja meningkat, seperti ubur-ubur. Kerusakan habitat laut. Penggunaan alat tangkap yang merusak seperti pukat harimau dapat menghancurkan dasar laut, terumbu karang, dan habitat penting lainnya yang sangat penting bagi kelangsungan hidup berbagai spesies. Tangkapan sampingan. Banyak alat tangkap yang tidak selektif menyebabkan banyak hewan laut yang tidak ditargetkan seperti hiu, penyu, paus ikut tertangkap dan terbunuh, bahkan hanya untuk dibuang kembali. Kerugian ekonomi dan sosial. Penurunan hasil tangkapan ikan secara berkelanjutan mengakibatkan kerugian ekonomi bagi negara, dan yang lebih parah menyebabkan pengangguran dan kemiskinan di kalangan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada hasil laut. Solusi untuk mengatasi penangkapan ikan secara berlebihan. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan tindakan terpadu dari pemerintah, industri, dan masyarakat. Yang pertama, penguatan regulasi dan penegakan hukum. Menerapkan dan menindak tegas praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur, termasuk penggunaan alat tangkap terlarang dan penangkapan di luar batas kuota yang ditetapkan. Kedua, penerapan kebijakan perikanan berkelanjutan. Menetapkan kuota tangkap yang bijaksana, membatasi ukuran dan jenis ikan yang boleh ditangkap, serta menetapkan musim penutupan atau larangan penangkapan untuk memberi waktu ikan bereproduksi. Ketiga, membuat kawasan konservasi laut atau MPA. Menetapkan wilayah-wilayah laut sebagai kawasan lindung untuk memberikan tempat perlindungan dan pemulihan bagi populasi ikan dan habitatnya. Yang keempat, budidaya ikan yang bertanggung jawab. Mengembangkan dan mendukung budidaya ikan yang berkelanjutan sebagai alternatif sumber makanan laut untuk mengurangi tekanan pada populasi ikan liar. Yang kelima, edukasi dan kesadaran konsumen.
mendorong konsumen untuk memilih produk makanan laut yang bersertifikat berkelanjutan, misalnya dari Marine Stewardship Council atau MSC, atau mengonsumsi jenis ikan yang populasinya masih sehat. Penangkapan ikan berlebih adalah tantangan besar, tetapi dengan pengolahan yang tepat dan komitmen bersama, sumber daya perikanan laut dapat dijaga untuk generasi mendatang. Ibu. Oke, baik. Sekian itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan larangan jangan buang sampah sembarangan. Yaitu penyebabnya buang sampah sembarangan terjadi karena masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Ditambah dengan kurangnya ketersediaan tempat sampah di ruang publik, kebiasaan buruk yang terbentuk sejak lama, serta lemahnya penegakan aturan kebersihan oleh pihak berwenang. Dampaknya, kebiasaan membuang sampah sembarangan dapat menimbulkan berbagai masalah seperti menyumbat saluran air yang akhirnya menyebabkan banjir, menciptakan bau tidak sedap dan lingkungan yang kotor. Menjadi sarang berkembang biaknya penyakit berbahaya hingga merusak ekosistem darat maupun laut karena sampah dapat mencemari tanah, sungai, dan laut. Solusinya yaitu untuk mengatasi masalah ini perlu disediakan fasilitas tempat sampah yang memadai dan terpisah antara organik dan anorganik. Dilakukan edukasi serta kampanye kebersihan kepada masyarakat sejak dini. Diberlakukan sanksi yang tegas bagi pelanggaran aturan dan ditumbuhkan budaya 3R, reduce, reuse, recycle, agar sampah dapat dikelola dengan lebih bijak. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang penebangan hutan. Penyebab utama penebangan hutan adalah pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan skala besar, terutama kelapa sawit, penebangan kayu untuk industri, pembangunan infrastruktur, dan permukiman, aktivitas pertambangan, serta kebakaran hutan yang seringkali disebabkan oleh manusia untuk membuka lahan. Faktor ekonomi seperti keuntungan dan eksploitasi sumber daya alam dan sistem politik yang korup juga turut berperan. Dampak penyebab penebangan hutan meliputi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, perubahan iklim akibat peningkatan emisi gas rumah kaca, hilangnya keanekaragaman hayati karena habitat satwa rusak, terganggunya siklus air, serta penurunan kualitas hidup dan budaya masyarakat yang bergantung pada hutan. Adapun solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi penebangan pohon yaitu melakukan penyuluhan kepada masyarakat, melakukan reboisasi untuk menanam kembali, memperketat pengawasan dan pengendalian, mempertegas pengaturan perundang-undangan, membersihkan kepada pelaku. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebakaran silahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang bencana kebakaran. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky Ramanda. Saya langsung saja penjelasan pertama. Penyebab kebakaran dapat dikelompokkan menjadi faktor alam seperti petir dan panas matahari, serta faktor manusia meliputi kelalaian, kompor menyala,
bunuh, rokok tidak padam, dan kesengajaan membuka lahan dengan membakar. Dampak kebakaran hutan adalah musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan, tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara, asap yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan dalam skala besar, menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Terakhir, solusi kebakaran hutan meliputi pencegahan seperti edukasi masyarakat dan penegakan hukum pembukaan lahan tanpa bakar, menggunakan teknologi satelit dan sensor tangan, pemadaman cepat melibatkan tim yang siaga dan pemadaman udara, restorasi hutan melalui penanaman kembali pohon dan pembangunan sekat kanal, serta pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan program ekonomi produktif sebagai alternatif pembukaan lahan. Begitu saja presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk kelompok yang telah mempresentasikan hasil kerjanya. Setelah kalian presentasi, apa yang kalian pelajari hari ini? Mas, silahkan. Oke, jadi hari ini kita sudah mempelajari mengenai gangguan terhadap ekosistem dan lingkungan. Contohnya seperti mungkin kebakaran hutan, pencemaran sungai, dan pencemaran udara. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh alam dan manusia. Bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Seru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.